Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat channel Masdar Ariz dimanapun berada, pada kesempatan kali ini channel Masdar Ariz ingin menyampaikan tentang beberapa keterangan daripada keutamaan azimah ayat kursi atau hijib ayat kursi, bahwa diriwayatkan ketika ayat kursi ini diturunkan dihantar oleh beribu-ribu malaikat karena kebesaran dan kemuliaan daripada ayat kursi ini. Ayat kursi ini juga merupakan salah satu ayat yang memiliki banyak khasiat, diantaranya untuk perlindungan diri, pengasihan, keselamatan maupun untuk kerezekian. Ayat kursi ini memiliki khodam pendamping di dalamnya yang bernama Khodam Malik Andiyas. Atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, khodam ini mampu membantu mewujudkan hajat manusia. Tentu bagi yang mampu menguasai khodam ini. Dan untuk bisa menguasai atau mengenal khodam ayat kursi ini, tentu harus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di muka bumi ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hijab ayat kursi ini atau azim ayat kursi ini adalah salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya kepada Khodam Malik Andiyas membantu hajat manusia, sehingga hijab ayat kursi ini bisa juga disebut dengan ilmu Khodam Andiyas. Jadi hijab ayat kursi ini adalah berfungsi sebagai perantara untuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan izinnya kepada Malik Andiyas atau Khodam ayat kursi untuk membantu daripada hajat-hajat manusia. Dan ajima ayat kursi ini di dalamnya telah dijaga oleh khodam bangsa malaikat yang bernama Hilan, Zaulan, dan Malkan. Hijab ayat kursi ini merupakan sebuah rangkaian doa yang jika diamalkan, maka insya Allah pengamalnya akan mendapatkan keberkahan dan karomahnya daripada azimah ayat kursi ini. Adapun di antara keutamaan azimah ayat kursi menurut keterangan adalah sebagai berikut. Pertama, sarana melancarkan rezeki dari semua arah. Bisa untuk membuka, mendatangkan, ataupun memudahkan jalannya rezeki. Bisa juga untuk pengobatan, baik untuk kesurupan, untuk mahabbah atau pengasihan, untuk penghalau sihir atau pelet, untuk menghalau guna-guna, membakar jin perusak, dan lain-lain. Bahkan untuk berdagang, untuk melancarkan usaha, untuk sebagai usaha batin mendapatkan momongan ataupun gangguan pada bayi, menemukan jodoh yang tepat, membuka aura, kewibawaan, penakluk, dan lain-lain. Insya Allah semua khasiat-khasiat itu akan timbul daripada karomah azimah ayat kursi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mengamalkan hijab ayat kursi ini? Menurut daripada beberapa keterangan, cara mengamalkan hijab ayat kursi disampaikan oleh Imam Ghazali. Begitu dahsyatnya ilmu ayat kursi ini atau berkah hijab ayat kursi ini, Imam Ghazali berkata di dalam kitab Hazinatul Asrar bahwa tidak terdapat di alam dunia ini doa yang lebih cepat untuk melapangkan segala urusan pada masalah berat atau terdesak, yaitu dengan doa ini. Maka akan ditunaikan dengan cepat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca ayat kursi sebanyak jumlah bilangan para rasul atau sebanyak 313 kali. Kemudian setelah itu selesai di waktu akhir malam waktunya, atau di tempat berkhalwat atau di tempat yang sunyi dan sepi sehingga tumbuh ketenangan. Lalu kemudian setelah selesai membaca ayat kursi sebanyak 313 tadi, dilanjutkan dengan membaca doa hizib ayat kursi ini sebanyak 7 kali. Insya Allah mustajab. Kemudian keterangan lainnya, menurut Imam Ahmad Ali Albuni,
Siapa saja yang mendawamkan membaca doa ayat kursi ini ba'da salat 5 waktu sebanyak 20 kali, maka insya Allah akan dapat menundukkan khodam ayat kursi. Dan keterangan lainnya telah berkata para ulama yang mempunyai kekhususan, ulama ahli Ahwas, barang siapa yang mendawamkan membaca azim ayat kursi ini setiap hari 1 kali, dengan sebelumnya membaca wirid ayat kursi sebanyak bilangan kata-katanya atau 50 kali, ataupun sebanyak jumlah bilangan hurufnya atau 170 kali, maka Allah akan menundukkan baginya semua manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan baginya semua yang terkunci, dan Allah akan memudahkan kepadanya perkara-perkara sulit dengan mudah. Insya Allah jika dawam ini dilakukan, maka akan menemukan keanehan-keanehan di dalam hidup Anda sekalian. Termasuk rahasia-rahasia yang terkunci akan terbuka tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Ali Al-Buni, apabila seseorang ingin bertemu khodam Sayyid Kandias ataupun sodam ayat kursi ini, maka pertama bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semua urusan hanya kepada Allah, karena semua hal yang ada di dunia ini hanya Allah lah yang berkuasa atasnya. Kemudian kita juga harus bersihkan niat atau melakukan amalan apapun hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sucikan hati, tempat dan pakaian kita. Kemudian masuklah ke ruang khalwat atau tempat yang tenang dan sepi, dimulai pada hari Selasa ba'da subuh yang berakhir pada Sabtu pagi selama 4 hari. Kemudian tambahkan wewangian, bisa berbentuk buhur ataupun hal lainnya yang tidak ditentukan jenisnya, yaitu sesuatu yang menimbulkan wangi. Bisa juga dengan kemenyan ataupun minyak wangi. Kemudian dimulai ba'da subuh Selasa tersebut, setiap ba'da sholat fardu, azim ayat kursi ini dibaca sebanyak 72 kali. Jadi dimulai ba'da subuh pada hari Selasa, bacalah azim ayat kursi ini sebanyak 72 kali. Dan setiap ba'da sholat selanjutnya selama 4 hari berturut-turut, yang berakhir pada hari Sabtu pagi ba'da subuh. Jadi selama 4 hari tersebut, start mulai dari Selasa pagi sampai Sabtu pagi, setiap ba'da sholat fardu dawamkan bacaan azim ayat kursi ini sebanyak 72 kali. Kemudian berdasarkan keterangan dari Syekh Ahmad Ali Al-Buni, beliau berkata, maka ketahuilah wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepadaku dan juga kepadamu. Sesungguhnya pada malam pertama atau malam Rabu, engkau akan mendengar satu suara seperti ringkiknya himar atau keledai di tengah tempat kamu berkhalwat atau menyepi. Maka janganlah engkau kaget dan takut, karena sesungguhnya mereka adalah iblis, tidak akan kuasa untuk mencelakaimu. Kemudian pada malam kedua atau malam Kamis, engkau akan mendengar suara berlarinya kuda pada tengah malam di atas tempat kamu berkhalwat. Oleh karena itu, janganlah takut dan kaget karenanya. Dan pada malam ketiga atau malam Jumat, pada tengah malam akan datang kepadamu 3 kucing yang berwarna merah, putih, dan hitam. Mereka masuk dari pintu tempat berkhalwat, lalu keluar di depan kamu. Maka janganlah kaget dan takut, sesungguhnya mereka adalah iblis, tidak akan kuasa untuk mencelakaimu, karena azim ayat kursi yang kamu baca ini merupakan hijab daripada gangguan mereka atau gangguan iblis. Dan pada malam keempat atau malam Sabtu pada tengah malam, wangikanlah tempat berkhalwat sambil menghadap arah kiblat dan bacalah hijab ayat kursi atau azim ayat kursi ini 1 kali. Maka sesungguhnya dinding tempat Anda berkhalwat akan nampak seperti terbelah, sehingga masuklah atau datanglah seorang khodam yang bercahaya. Janganlah takut dan jangan terputus dari wewangian sampai ia mengucapkan salam, Assalamualaikum wahai hamba Allah. Maka balaslah salamnya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia akan berkata, apa yang engkau kehendaki dari kami, wahai hamba Allah? Maka katakanlah padanya, aku tidak menginginkan darimu apa-apa, kecuali engkau membantuku sampai habis sisa umurku atas izin Allah. Maka Khodam Sayyid Kandias berkata, ambillah cincin emas ini, yang mana pada cincin ini terukirkan asma Allah yang Maha Agung. Cincin ini merupakan pengikat antara engkau dan aku. Ketika engkau mengharapkan kehadiranku, pakailah cincin ini di tangan kananmu. Lalu bacalah ajima ayat kursi ini sebanyak 3 kali. Kemudian ucapkan olehmu, ya malaku Kandias, ajibni bihudurika, atau yang artinya, wahai malaikat Kandias, jawablah aku dengan kehadiranmu. Maka aku akan hadir di hadapanmu dan akan membantu dengan apa-apa yang kamu inginkan dengan berbagai macam pekerjaan khawariqul adab. Nah, itulah beberapa keterangan daripada para imam besar dan salafus sholihin tentang keutamaan daripada ilmu Khodam ayat kursi atau hijib ayat kursi. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita sekalian dan memberikan karunia-Nya serta keberkahan kepada kita sekalian. Jadi apa-apa yang disampaikan di dalam channel ini semata-mata agar kita mau menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertekad hanya menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, niscaya Allah menjamin segala keperluannya dan memberinya rezeki yang tak pernah diduga. Dan barang siapa yang bertekad menghubungkan diri kepada dunia semata, niscaya Allah menyerahkannya kepada dunia. Sekali lagi terima kasih atas segala waktu dan kesempatan para sahabat sekalian. Mudah-mudahan video yang disampaikan kali ini bermanfaat. Kemudian untuk bacaan lengkap azim ayat kursi sendiri telah kami sampaikan pada video sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.